Yayasan Angkar itu berdiri baru-baru aja, belum ada 2 tahun. Tapi diawali dengan ketertarikan saya dan teman-teman akan wayang orang dan tari halusan Jawa. Terus karena udah mulai tertarik, terus akhirnya mencari pentas yang dipentaskan di Jawa sih, kalau nggak di Jakarta di Jogja. Terus ternyata semakin kesini kita semakin mempelajari semakin dalam, terus kok kayaknya udah mulai memprihatinkan gitu. Kayak ada salah satu sanggar, bukan sanggar sih, tempat dipentaskan wayang orang, ada dari Solo. Itu tiket masuknya hanya kurang dari 10.000 gitu, dan maksudnya pada saat kita ke dalam dan actually ngobrol sama pelakon dan senimannya, mereka sering curhat gitu, ya kita udah latihan terus kadang-kadang malah nggak pentas karena uang nggak ada gitu, atau penontonnya nggak ada. Terus kayaknya memang mungkin jangan-jangan awareness I don't know, anak-anak muda atau generasi sekarang, saya juga nggak tahu ya, pokoknya yang sekarang ini lagi sebenarnya di usia produktif dan harusnya membudidayakan seni tradisi budaya Indonesia, kurang awarenessnya akan hal-hal tersebut gitu. Tapi semakin kesini sekarang udah semakin banyak tertarik dengan candi, dengan museum, wayang, batik, seni kesenian kain gitu ya, kain tradisional. Jadi sebenarnya ngeliatnya udah cukup senang sih, dan kayaknya jadinya PR-nya jadi masih banyak, tapi nggak mungkin lebih sedikit membantu. Tapi ya itu tadi, dimulai dari keprihatinan kami melihat kok kayaknya malah budidaya adat istiadat, dan kita nggak usah ngomongin adat istiadat itu agak terlalu berat kali ya. Budaya-budaya Indonesia udah mulai ketimpa sama urban living. Gak bisa disalahin juga, tapi maksudnya ya saya sebagai anak muda Indonesia juga mencoba melakonkan itu dulu, baru saya coba masukin itu semua dulu ke dalam kehidupan pribadi saya sehari-hari, baru mengajak teman-teman. Itu yang sedang kami lakukan. Yang pasti kami akan membuat acara-acara event-event yang bentuknya performing arts. Jadi macam-macam, nanti ada topeng, ada komik, jadi gimana caranya kesenian yang tradisi yang pakemnya kuat dan memang ada dibalut dengan modern twist gitu. Gimana caranya, ya itu tantangan yang paling besar, karena kita sebagai yang muda juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan karya tersebut gitu. Nggak bisa serta-merta oke dipentasin terus asal-asalan aja gitu, karena secara akademis, secara kesenian, secara estetika juga harus bertanggung jawabkan. Sebenarnya budayanya banyak sekali, karena kalau menurut saya pribadi, soalnya berbudaya tuh sebenarnya berbudaya, dimana kita bisa berkaca pada tradisi budaya kita sendiri, dimulai dengan kita asalnya dari mana sih. Sebagai anak muda modern, kita punya privilege, kita orang Indonesia berada di negara yang plural, etnisnya banyak, kepercayaan juga banyak, dan kita hidup berdampingan satu sama lain dengan segala macam modernisasi, dengan segala macam kultur baru dari luar negeri maupun dari manapun lah yang masuk. Gimana caranya supaya menyeimbangkan itu? Dan kalau menurut saya sebenarnya budaya-budaya kita tuh semuanya kaya, tapi particularly sebenarnya yang saya sangat bangga adalah kita Indonesia punya tari-tari halusan yang susah sekali ditarikan oleh siapapun. Salah satunya mungkin budaya Ketawang. Tari budaya Ketawang yang dimiliki oleh Kasunanan
Surakarta atau Solo, yang untuk belajar nari aja tuh bertahun-tahun, nggak mudah dan filosofinya sangat dalam. I'm not gonna start explaining about the philosophy of this dance, tapi karena itu soalnya buat saya sendiri yang masih belajar juga masih belum lengkap gitu, karena banyak penuh dengan simbol, penuh dengan makna yang tersirat maupun tersurat karena ada tembang apa segala. Tapi saya bangga sih kita punya budaya Ketawang dari Kasana Surakarta itu. Despite the fact orang-orang bilang itu disebut apa-apa, for me it's an art form yang apa ya, raw gitu ya, rawnya tuh yang kental banget gitu loh, tapi halus tarikannya. Jadi it's a nice twist, it's a nice contrast. I'm a modern person, tapi saya berusaha untuk bisa lupa sama apa.